Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 20 September 2020. Tema minggu ini yaitu Kita Umat Pemenang yang diambil dari Yohanes 18 ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Demikian bunyi firman Tuhan yang nanti akan kita renungkan bersama-sama dengan Pendeta Markus Halimawangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Baik, mari kita bersiap bersatu hati untuk memuji memuliakan Tuhan, karena tim worship sudah bersedia untuk melayani Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi keluarga IBC. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur bisa kembali lagi untuk menyembah Tuhan. Kita masih diberi kekuatan untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Meskipun ada kalanya hati kita mungkin ada gersangnya, kehidupan kita ada gak enaknya, tapi kita mau percaya lewat pujian ini bahwa perkataan Tuhan, tutur kata Tuhan, firman Tuhan kembali menyegarkan jiwa kita. Amin. Dan saat ini kita memuji Tuhan bersama-sama, tutur kata. Mari angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Sirami tanah gersang, rasa
di hatiku siang dan malam. Selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalammu untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam. Selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janji Tuhan yang indah terus ada di dalam hati kita, amin. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita bersaat teduh, kita pejamkan mata kita. Mari kita konsentrasi untuk menyembah Tuhan. Mari mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau yakini adalah kekuatan di dalam hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kekuatan yang Dia berikan, penyertaan perlindungannya tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Di saat kami jatuh, di saat kami tersandung, di saat kami letih, semangat kami patah, Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk berjalan bersama kami. Engkau memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tanganmu selalu terbuka untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindunganku, tempat penghiburanku, tempat aku mengadu. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Senang hati kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku
bersama Dia. Bersamamu Tuhan, Kau kekuatanku, di hidupku, kekuatan di jiwaku. Makasih Tuhan, makasih Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkau besar di dalam kami Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kekuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Menyatakan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Makasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti There is none like you, Lord. There is none like you. Tiada seperti Tuhan. Ngatasi hidupku, ngatasi hidupku. There is none like you. Tiada seperti Tuhan. Kasih Tuhan, tidak seperti-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Ini hati kami Yesus. Biarlah perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan terus berakar dalam hati kami, bertumbuh dan boleh berbuah. Dan buah kami itu boleh tetap dan menyenangkan hati Tuhan. Makasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari Sabat dalam ibadah online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18. Saya akan membacakan ayat 12 sampai 14 yang demikian bunyinya. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafas yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Dari ayat ini saya memberikan tema Kristus dan pengikutnya adalah pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi kita tahu bahwa secara tidak langsung bahwa para prajurit, kemudian imam besar Hanas, imam besar Kayafas mengklaim suatu kemenangan karena dapat menangkap Yesus dan kemudian mengadili Yesus, bahkan kemudian juga menyalibkan Yesus. Tapi sesungguhnya itu bukanlah kemenangan bagi Kristus dan bagi pengikutnya. Justru hal itu merupakan kekalahan bagi mereka, tetapi kemenangan bagi Kristus dan pengikutnya. Mari kita simak saudara ayat-ayat tadi. Yang pertama dari ayat yang ke-12. Dari ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan saudara. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Dari ayat ini sesungguhnya
para prajurit mengklaim dia menang, bisa menangkap Yesus Kristus. Mengapa saudara? Karena sebelumnya Tuhan Yesus itu susah untuk ditangkap. Janganlah ditangkap, disentuh saja susah saudara. Mari kita perhatikan saudara, dalam kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 25. Dikatakan demikian. Beberapa orang Yahudi berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Pada waktu itu hari raya Pondok Daun. Ada perayaan di Bait Allah. Ada ibadah di Bait Allah. Sebelumnya Yesus sudah diancam untuk dibunuh. Orang berpikir Yesus tidak akan lagi datang ke Bait Allah. Yesus akan segera meninggalkan Yerusalem karena mereka sudah diancam oleh imam-imam tua-tua akan segera dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Tapi Yesus tetap datang ke dalam perayaan itu, maka mereka heran. Kemudian benar, Yesus mau ditangkap oleh mereka, yaitu oleh utusan-utusan para imam ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh tua-tua agama pada waktu itu. Perhatikan saudara ayat yang 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh saudara. Mereka mau menangkap, yaitu tentara-tentara Bait Allah, utusan para imam Bait Allah, supaya Yesus ditangkap. Tapi saudara, dikatakan tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Mau menangkap, nyentuh saja nggak bisa. Wow saudara, ini sungguh luar biasa. Kemudian saudara, di dalam ayat 43 dan 44 dikatakan lagi, masih dalam peristiwa di hari Pondok Daun itu, dikatakan, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Ada pertentangan tentang pengajaran Yesus dengan mereka. Kemudian saudara, karena ada pertentangan itu, di mana ajarannya tidak sesuai dengan ajaran para ahli Taurat, para imam-imam, maka kemudian dikatakan beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia. Yesus mau ditangkap lagi, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Lo mau menangkap tapi mau nyentuh saja nggak berani saudara. Kalau yang pertama, tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Yang kedua, tidak ada yang berani menyentuh Yesus. Maka susah untuk menangkap Yesus itu. Kemudian di dalam ayat pasal 8, ini juga masih dalam peristiwa hari raya Pondok Daun itu, dikatakan begini. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah. Pada waktu itu ada pertentangan pengajaran tentang keturunan Abraham. Mereka mengklaim bahwa mereka, orang-orang Yahudi, para imam ahli Taurat itu mengklaim dia adalah keturunan Abraham, bahwa bahkan mereka selalu mengatakan bahwa mereka adalah anak Allah dan juga keturunan daripada Abraham. Tapi Yesus berkata, bukan, kamu itu keturunan dari iblis. Abraham senang loh melihat saya ini. Loh, kamu itu umurnya berapa? Kok kamu ngerti soal Abraham? Lalu Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ini berarti bahwa Yesus adalah pencipta. Itulah sebabnya mereka jengkel, karena Yesus mengklaim sebagai Allah yang menjadi manusia. Itu sangat membuat mereka marah, lalu spontan mereka mau melempari Yesus dengan batu, artinya mau dibunuh, dirajam dengan batu. Tetapi Yesus menghilang, saudara.
Jadi tidak mudah sesungguhnya menangkap Yesus itu. Itulah sebabnya prajurit-prajurit itu sungguh-sungguh sudah mempersiapkan diri dengan senjata yang lengkap. Itu tentara-tentara elit yang disertai dengan tentara Bait Allah dan utusan para imam. Tentara elitnya saja tidak kurang dari 200 orang. Dengan obor dan sebagainya. Tapi setelah sampai ke tempat penangkapan Yesus, penangkapan di mana Yesus ada, karena sudah diberitahu oleh Yudas lebih dahulu di mana Yesus itu, yaitu di Taman Getsemani. Tapi Yesus tidak menyelinap, Yesus tidak lari, tapi Yesus justru menyambut mereka dengan berkata, "Siapa yang engkau cari?" Lalu mereka menjawab, "Yesus orang Nazaret." Kemudian Yesus berkata, "Akulah dia." Mereka terbanting ke belakang, saudara. Mereka terbanting. Wow, saudara. Kemudian mereka bangun lagi. Dan Yesus berkata lagi, "Siapa yang kau cari?" "Yesus dari Nazaret." "Akulah dia." Begitu Yesus berkata, "Akulah dia," mereka terpelantak ke bawah, ke belakang. Mereka terjatuh. Semua terjatuh. Dan mereka bangkit lagi. Yesus berkata, "Siapa yang kau cari?" "Yesus orang Nazaret." Yesus tidak berkata, "Akulah dia" lagi. Sebab kalau Yesus berkata, "Akulah dia" lagi, mungkin dia akan jatuh lagi. Bukan jatuh tersungkur ke depan untuk menyembah Yesus, tapi ke belakang karena menolak Yesus. Jadi tidak benar kalau pengurapan itu orangnya tergeletak ke belakang. Kalau pengurapan orangnya berlutut tersimpul di kaki Yesus. Tapi Yesus berkata, "Kalau begitu biarlah ini murid-muridku ini pergi dulu dan sekarang tangkaplah aku." Lalu prajurit itu bisa menangkapnya, saudara. Bisa menangkap karena Yesus menyerahkan diri. Tapi mereka bangga. Karena itulah kemenangan, saudara. Tetapi semua itu kekalahan. Karena dengan Yesus dibelenggu, itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau Yesus tidak dibelenggu, maka Yesus tidak dapat membebaskan manusia dari belenggu dosa. Itulah kemenangan Yesus, dibelenggu, karena supaya bisa melepaskan orang yang percaya kepadanya dari belenggu dosa. Karena belenggu dosa itu adalah maut. Upah dosa itu maut. Tetapi dilepaskan oleh Tuhan Yesus supaya dapat memperoleh karunia Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya, saudara, Supergon, seorang tokoh teolog, mengatakan begini, saudara. Pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus dibelenggu seperti orang berdosa atau penjahat, justru supaya Kristus dapat membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Dari belenggu dosa. Rasul Paulus juga berkata, saudara, di dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 54 bagian B, dia berkata begini, "Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Syukurlah kepada Allah, kata Rasul Paulus dalam ayat 57. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan Yesus dibelenggu mengalahkan maut, dan kemudian dapat memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Hidup yang penuh kemenangan, menang mengalahkan kekuatan kuasa dosa karena Yesus Kristus telah mengalahkannya. Menang mengalahkan semua cobaan, tantangan dalam hidup ini. Menang dalam segala aspek hidup ini. Ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Jadi bukan prajurit itu yang menang, tetapi Kristus yang menang, dan juga para pengikutnya. Yang kedua,
Yang kedua, saudara. Yang kedua, di mana sekarang para prajurit membawa ke pengadilan Hanas. Mari kita lihat ayat 13, dikatakan begini. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjabat imam besar. Saudara, memang sesungguhnya harusnya langsung kepada Kayafas, karena yang berhak mengadili itu Kayafas. Tapi rupanya Hanas minta mengadili dulu, karena Hanas juga pernah menjadi imam besar, dan pada waktu itu Hanas juga sebagai imam, tapi juga sebagai ketua Sanhedrin, yaitu ketua majelis agama yang tertinggi pada waktu itu, yang punya kuasa tertinggi atas Yerusalem setelah pemerintahan Roma. Terus sebabnya Hanas punya pengaruh yang sangat kuat, sehingga kemudian dia minta kepada Kayafas supaya dikirim lebih dahulu kepadanya. Apalagi Kayafas juga menantunya. Memang Hanas ini orang kuat, saudara. Terus sebabnya sampai juga 5 orang anaknya pernah menjadi imam, karena setelah di bawah pemerintahan Roma, saudara, maka imam tidak dipilih seumur hidup, tapi dipilih tahunan, dan ada campur tangan dari pemerintahan Roma. Dan Hanaslah orang yang paling sungguh-sungguh dekat dengan pemerintahan Roma, karena suka menyokong, sehingga dia punya pengaruh yang kuat, saudara. Meminta supaya mengadili Yesus lebih jauh. Mengapa, saudara? Dia minta mengadili Yesus lebih jauh, karena sesungguhnya Hanaslah orang yang sangat benci kepada Tuhan Yesus Kristus, dan segera harus bisa melenyapkan Yesus dari muka bumi. Mengapa begitu benci, saudara? Karena ketika Yesus pertama kali masuk bait Allah, justru membuat onar bait Allah, karena menjungkir balikkan meja-meja penukar uang di bait Allah pada hari Paskah itu. Kemudian melepaskan burung merpati dari sangkar miliknya para pedagang itu. Juga kemudian melepaskan domba-domba yang di kandang miliknya pedagang domba, dan juga pasti juga binatang-binatang yang lain yang akan dipakai untuk korban. Dan Yesus berkata, rumahku dijadikan sarang penyamun, rombaklah dan aku akan membangun 3 hari. Itu sangat menyakitkan, karena Yesus tidak setuju, tidak cocok di mana bait Allah sudah dipakai untuk bisnis yang tidak karu-karuan, tidak tanggung-tanggung, saudara. Karena pada waktu itu harga burung merpati di luaran itu hanya 4 sen, tapi kalau beli di bait Allah itu 75 sen. Berarti kalau kambing harganya berapa sen, akan juga berapa kali lipat, dan seterusnya, saudara. Ini memang Hanas dan para imam itu sudah mencari keuntungan duniawi di bait Allah. Yesus tidak suka itu, maka Hanas benci. Apalagi setelah Yesus mengajar bahwa imam-imam ahli Taurat itu orang-orang munafik, orang-orang seperti kuburan yang dilabur putih, orang-orang yang mengelabui dengan doa yang panjang-panjang, padahal pekerjaannya merampas janda-janda, mengelabui dengan berbagai-bagai cara, tapi tidak dengan dasar kasih. Memang memberi persembahan perpuluhan yang sekecil-kecil pun dihitung luar biasa, tapi tidak ada dasar kasih. Yesus berkata mereka munafik dan lain-lain. Wah, itu sangat menyinggung Hanas sebagai pimpinan Sanhedrin, dan juga Kayafas dan imam-imam yang lain. Tetapi Hanas sebagai pimpinan sangat tersinggung dan ingin segera menangkap Yesus. Apalagi, saudara,
setelah ternyata pengikut Yesus makin banyak. Ketika Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, pengikut Yesus makin bertambah banyak, luar biasa. Bahkan para imam-imam pun banyak yang bertobat. Hanas makin benci, saudara, makin tidak suka, harus segera melenyapkan Yesus, karena kalau demikian nanti bait Allah ditinggalkan oleh umatnya dan semua akan ikut Yesus. Itu sebabnya, saudara, dalam sidang pengadilan, apa, saudara, yang dikatakan oleh imam besar Hanas ini? Mari kita lihat, saudara, pasal 18 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Saudara, mengapa yang ditanyakan tentang murid-muridnya dan ajarannya? Berapa muridmu dan ajaranmu seperti apa? Memang Yesus tidak menjelaskan berapa muridnya dan juga tidak menjelaskan ajarannya, kecuali Yesus berkata, aneh juga kamu itu. Aku tuh tiap-tiap hari di bait Allah mengajar banyak orang di sana. Jangan tanya pada saya, tanyalah pada mereka apa yang saya ajarkan. Wow, saudara, makin Hanas makin juga sakit hatinya, saudara. Dan mengapa pertanyaannya tentang muridnya? Dia bertanya tentang murid-muridnya dan ajarannya. Karena Hanas ingin tahu seberapa sesungguhnya pengikut Yesus yang setia itu, seberapa kekuatannya. Sebab Hanas sesungguhnya sudah punya keputusan sebelum memutuskan, yaitu Yesus harus disalibkan. Itu sebabnya ketika ada pengadilan di Pilatus, Hanas dan para imam sudah membuat kampanye provokasi supaya Yesus disalibkan. Dan itu benar. Ketika Pilatus berkata orang ini tidak ada kesalahan, tapi karena kebiasaan dalam hari raya ini saya melepaskan seorang penjahat, ini ada yang mau saya lepaskan, Barabas, seorang pengacau, penjahat kelas ulung, atau Yesus? Lalu mereka, Barabas, Barabas, Barabas. Kemudian Pilatus berkata, siapa? Lalu untuk diapakan? Ini Yesus. Salibkan dia, saudara. Wah, inilah sungguhnya, karena sungguh-sungguh Hanas sudah betul-betul benci, harus segera melenyapkan Yesus. Karena Hanas dan para imam sudah punya pengalaman, di mana ada orang yang bernama Theodias, ada yang bernama Theudas. Theudas ini punya 400 pengikut dan memberontak terhadap bait Allah pada waktu itu, tapi bisa dihancurkan. Theodias dibunuh, pengikutnya dibunuh, dikocar-kacirkan, akhirnya pengajarannya pun juga lenyap. Kemudian juga ada orang dari Galilea namanya Yudas juga, yang punya pengaruh yang sangat kuat, tetapi juga bisa dipadamkan. Dan si Hanas ingin Yesus dilenyapkan, kemudian murid-muridnya juga akan dilenyapkan, maka pengajarannya pun akan lenyap. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Kristus disalibkan, tabir bait Allah terbuka, terjadi gempa bumi, orang mati bangkit pada waktu itu. Kemudian para prajurit-prajurit berkata, sungguh orang ini adalah orang benar, dan banyak ibu-ibu menentuk dadanya. Sungguh dia orang benar. Apalagi setelah Yesus ternyata bangkit dari antara orang mati. Walaupun mereka buat rekayasa lagi, supaya para penjaga itu berbohong bahwa Yesus dicuri murid-muridnya. Tapi membuktikan bahwa bukan kemenangan Hanas, tapi kemenangan Yesus. Memang Yesus harus dibelenggu, Yesus harus disalibkan, Yesus harus bangkit supaya dapat membebaskan manusia dari belenggu dosa, supaya bisa membuat orang-orang percaya hidup menang di muka bumi ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan juga ternyata Hanas pun tidak bisa melenyapkan murid-muridnya, karena pada hari Pentakosta murid-muridnya tidak takut Yesus sudah dibunuh itu. Murid-muridnya ada di Yerusalem, mereka berkumpul. Bahkan terjadilah hari Pentakosta pada waktu itu.
terjadi Pentakosta di hari Pentakosta. Hari panen, di mana banyak orang Yahudi dan non-Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk melihat pesta itu atau ikut pesta itu. Dan ada 3.000 orang yang bertobat. Kemudian menjadi 5.000, menjadi terus ditambahkan sampai para imam pun banyak yang bertobat. Terus sebabnya akhirnya Yesus ditangkap. Kok Yesus, murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus ditangkap. Lalu dimasukkan ke penjara karena pada waktu itu sudah malam hari. Dimasukkan ke penjara, dibelenggu, diborgol, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang 5 itu. Dan pasal 4. Tapi malam itu borgolnya lepas, saudara. Rasul-rasul keluar, saudara. Dan rasul-rasul pagi-pagi datang ke bait Allah mengajari sana. Tapi di sidang pengadilan pagi itu geger. Karena orang yang disuruh mengambil rasul-rasul itu memberi laporan bahwa rasul-rasul tidak ada. Padahal penjaga-penjaga ada, siap. Kunci penjara juga tidak berubah sama sekali. Wah, makin bingung, saudara. Tapi kemudian ada orang yang datang di sidang pengadilan. Itu orang yang kamu cari itu ada di bait Allah, mengajar banyak orang. Wow, saudara, luar biasa. Kemudian sidang pengadilan menyuruh menangkap dia, jangan dengan paksa dan jangan dengan kekerasan. Biasanya para polisi-polisi, tentara-tentara menangkap penjahat itu kan dengan kekerasan, saudara. Tapi tidak berani. Mereka menangkap dengan baik-baik, kemudian rasul-rasul disidang. Dan kemudian ada orang namanya Gamaliel yang beri nasihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hati-hati dengan orang ini. Memang rasul-rasul dulu keluar dunia. Memang kamu dulu bisa melenyapkan Teudas dan pengikut-pengikutnya. Dan ajarannya pun lenyap. Kemudian Yudas dari Galilea juga. Tapi untuk orang ini, jangan-jangan memang ini dari Tuhan. Sehingga hati-hati. Lalu nasihat Gamaliel itu diterima, saudara. Gamaliel seorang Farisi dan seorang guru besar sebenarnya dia. Kemudian rasul-rasul hanya disesah dan disuruh untuk tidak memberitakan tentang Yesus. Dan rasul-rasul berkata, lebih taat pada siapa? Lebih taat pada kamu atau pada Allah? Aku baik, aku taat pada Allah. Silahkan putuskan. Tapi aku tidak mau taat pada kamu. Wow, saudara. Jadi Hanas tidak bisa melenyapkan Yesus dan pengikutnya dan ajarannya. Yesus dan pengikutnya memang pemenangnya, saudara. Termasuk saya dan saudara. Kemudian juga masuk ke dalam pengadilan Kayafas, saudara. Bagaimana ketika masuk pengadilan Kayafas? Mari kita perhatikan ayat 13 dan 14 yang dikatakan. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas. Yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafas yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kayafas itu berkata dengan jujur sesungguhnya bahwa dia juga benci Yesus, segera akan menyelamatkan Yesus, sebab kalau Yesus tidak segera dibunuh, bangsa Yahudi terancam. Tapi sudah yang terancam bukan bangsa Yahudi, saudara, yaitu Imam Kayafas, imam-imam termasuk Hanas terancam. Terancam apa? Bait Allah ditinggalkan oleh umat. Karena pengikut Yesus tambah banyak, saudara. Tetapi pada waktu itu sesungguhnya didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk bernubuat bahwa memang lebih berguna Yesus itu harus mati. Karena kalau Yesus mati, maka akan berguna bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia yang percaya pada Yesus. Karena orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan dibebaskan dari belenggu dosa,
akan menjadi anak Allah, akan menjadi hamba-hamba Allah, imamat-imamat yang raja, akan menjadi orang-orang yang terus akan menggemakan berita tentang Yesus Kristus ke seluruh dunia. Tetapi kalau Yesus tidak mati, itu tidak akan terjadi, saudara. Hanya di Yerusalem saja. Murid-muridnya juga tidak akan penuh dengan Roh Kudus dan akan menjadi saksi. Maka memang Yesus harus mati. Itulah sebabnya, saudara, itu bukan kemenangan Kayafas, tapi kemenangan Kristus dan pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya, saudara, Calvin, tokoh reformasi juga, dia berkata begini: Allah menggunakan mulut yang kotor dari seorang imam besar yang jahat dan curang untuk mengucapkan suatu ramalan. Sama seperti ia memimpin lidah dari Nabi Biliam bertentangan dengan keinginannya, sehingga ia dipaksa memberkati bangsa Israel, sekalipun ia ingin mengutuki mereka untuk menyenangkan Raja Baal. Kayafas mengutuk Yesus, tapi sesungguhnya tidak. Justru memberkati Yesus karena Yesus mati untuk segala bangsa di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena memang Kristus dan pengikutnya selalu dijadikan pemenang. Walaupun awalnya seperti kalah, seperti tidak berdaya lagi, saudara. Di zaman Yesus sepertinya juga kalah, tidak berdaya, tapi justru kemenangannya termasuk murid-muridnya. Itulah sebabnya, saudara, Roma yang dulu juga membenci pengikut-pengikut Kristus, membakar, mengadu dengan banteng, membunuh, memenjarakan. Tapi akhirnya Roma dimenangkan bagi Kristus. Kita juga pernah mendengar cerita di India, seorang hamba Tuhan yang dibakar hidup-hidup. Bukan dibakar hidup, dikubur hidup-hidup. Baik hamba Tuhan, istrinya dan anak-anaknya. Tapi apa akibatnya? Justru ada satu daerah di India menjadi mayoritas anak-anak Tuhan. Bahkan di Indonesia juga, Liman dan Munson di Sumatera Utara, yang dibuat pesta oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara pada waktu itu. Tapi justru Sumatera Utara banyak orang yang bertobat sampai hari ini. Karena apa? Karena memang Kristus dan para pengikutnya yang taat dan setia itu selalu menjadi pemenang untuk memenangkan banyak jiwa supaya diselamatkan dari belenggu dosa. Untuk menjadi pemenang supaya dapat mengatasi setiap problema, masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dan itu bukan karena usaha-usaha kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Itulah sebabnya marilah kita bersyukur pada Tuhan, karena kita dijadikan umat pemenang untuk dapat memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk dapat memenangkan dalam peperangan dan kuasa kegelapan roh-roh jahat yang selalu akan menghancurkan iman kita. Kita akan menjadi pemenang, mengalahkan semua itu sampai kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga dengan penuh sukacita. Dan kita boleh meninggalkan iman kepada generasi penerus untuk terus menjadi pemenang dan pemenang dan pemenang dan pemenang dan pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menentukan mulai dari Kristus dan para pengikutnya menjadi pemenang. Demikian juga semua orang percaya sampai hari ini yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidupnya pada Kristus menjadi pemenang untuk bisa memenangkan banyak jiwa yang masih dibelenggu oleh dosa, supaya dapat dilepaskan oleh kekuatan kuasa Kristus, sehingga dilepaskan dari belenggu dosa, sehingga tidak mati, tidak masuk neraka,
tapi masuk surga. Demikian juga dapat mengatasi setiap permasalahan dalam hidup ini selagi masih ada di muka bumi. Karena Kristus yang selalu menjadi pembelanya. Kristus yang selalu menjadi pembelanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu biarlah hidup dan berkuasa dari kehidupan anak-anak-Mu dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang sudah dipercayakan kepada hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, syafaat dan doa berkat. Dan jangan lupa, sambil terus berdoa dan berusaha supaya saya dan saudara betul-betul menjaga kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, supaya dengan iman kita dijaga oleh Allah, dengan akal kita, hikmat kita juga ada usaha. Allah memberkati orang yang mau berusaha dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengar firman Tuhan, dan saatnya kami berdoa syafaat, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit seperti Pak Cucun, juga seperti Pak Dudi, Pak Anton. Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan. Kami tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada mereka ini, buat mereka ini, karena kami sangat percaya bahwa Engkau berkuasa Tuhan, berkuasa, dan Engkau yang juga mengajarkan supaya kami berdoa dengan tidak jemu-jemu dan bertalu-talu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan memberkati jemaat-Mu ini, berkat-berkat rohani yang terus membuat imannya kuat di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah dengan iman yang kuat, yang kokoh, maka dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi, khususnya juga masalah ekonomi, juga akan mendapat terobosan-terobosan baru untuk mendapatkan penghasilan yang lebih daripada sebelum ada pandemi COVID. Bagimu tak ada yang mustahil. Demikian juga bangsa dan negara kami, supaya sungguh-sungguh juga terus berusaha mengatasi COVID ini dengan baik ya Tuhan. Tapi kami percaya waktu Allah pasti akan terjadi, karena ada awal pasti ada akhir. Dan kami percaya Tuhan pasti akan mengakhiri kapan COVID ini akan berakhir. Kalau boleh Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, supaya Engkau segera hentikan COVID ini secepat mungkin, sehingga aktivitas kami akan lebih leluasa lagi. Namun kehendak-Mu yang jadi, janganlah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Allah nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati sidang jemaat-Mu dan para pendengar yang lain dimanapun berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga ABC, semoga ibadah online pada hari ini dapat memberkati kita semua. Pada kesempatan ini juga, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp group IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang keempat,
Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Jaga kesehatan dan tetap sehat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.